Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Live bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Dan sebelumnya mohon izin kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Husni Adianto, staf dari Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Suroyo Magelang. Dan sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat bergabung di acara kajian Zoom ini untuk para karyawan Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Suroyo Magelang dan umumnya untuk segenap profesi kesehatan, para dokter, para perawat, para medis, dan tenaga medis lainnya, serta para pasien yang saat ini mungkin masih dirawat di Rumah Sakit Jiwa Magelang atau di rumah sakit yang lain di seluruh Indonesia. Semoga tetap senantiasa sabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Suroyo Magelang, Dr. Ratna Dwi, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga mungkin dari yang lain, dari rekan-rekan dari Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta, selamat bergabung di acara Zoom pada malam hari ini yang saya bertempat di masjid dan yang lain di tempat masing-masing nih Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah, meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, Allah memberikan kesempatan bagi kita sekalian untuk senantiasa mengambil ilmu dari para guru kita, sehingga bisa meningkatkan iman dan imun kita, insya Allah Ta'ala. Dan tema kita pada malam hari ini Ustadz adalah tentang bersabarlah, niscaya bagimu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita mulai Ustadz ya? Bismillah. Tafadhol Ustadz Syafiq. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Silahkan waktunya, kemudian nanti kita sambung dengan tanya jawab. Tafadhol masykur. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Walhamdulillahi ala kulli hal. Dan segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu dalam semua kondisi. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan buat teman-teman yang ada di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Suroyo Magelang ya. Anak kayaknya baru pertama nih kajian Zoom bersama Rumah Sakit Jiwa. Subhanallah ya. Kita nih kalau ngomong rumah sakit, maka yang di rumah seharusnya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau sedang tidak berada di rumah sakit. Yang sedang berada di rumah sakit, hendaklah engkau bersabar. Karena sejatinya ada yang lebih parah penyakitnya daripada dirimu. Kalau berbincang rumah sakit jiwa, jarang sekali manusia itu mensyukuri akalnya. Dia lebih sering mensyukuri kesehatan badannya. Dia mensyukuri rizki yang berupa harta, benda. Tapi rizki akal yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita bisa memahami omongan orang. Kita bisa tahu apa yang dia maksud. Itu jarang kita syukuri. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, nggak bakalan kalian bisa menghitungnya, nggak bakalan. Ahibati fillah. Tema kita hari ini sabar. Ya karena pandemi belum berakhir Ustaz. Sebenarnya tema sabar ini bukan karena pandemi belum berakhir, tapi karena kita masih hidup.
kita akan membahas tentang sebuah lorong yang mengantarkan ke surga Firdaus. Bukankah kita sering mendengar firman Allah Azza wa Jalla, wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berikan kabar gembira kepada mereka. Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Dan sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Kalau tidak ada fadilah, keutamaan dari bersabar kecuali cinta Allah, selesai. Apa yang kita cari jemaah dalam kehidupan ini? Kalau Allah udah cinta sama kita dan Allah katakan wallah yuhibbu, dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang bersabar. Bicara surga, yang mungkin kita mendengar beberapa gambaran tentang surga. Bagaimana di surga itu yang masuk akan tetap muda selama-lamanya, nggak akan pernah tua. Yang masuk dalam surga, ia saat. Dia akan bahagia dan tidak akan pernah susah. Kalau di dunia, hari ini kau tertawa, besok kau akan menangis. Mungkin kau sepekan tertawa, berbahagia, gembira. Bulan depan, engkau bersedih. Karena sehari untukmu dan sehari atas diri. Itu dunia. Ketika di surga, nggak ada semua itu. Yang ada hanya kebahagiaan. Khalidina fiha abada. Kebahagiaan yang kekal selama-lamanya dia di sana. Untuk ke sana, bagaimana caranya? Sabar. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 111. Apa kata Allah Jalla Jalla? Nah, surat Al-Mu'minun ayat 111. Masih di mute kayaknya. Kelihatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni jazaitumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka pada hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Subhanallah. Allah sendiri yang mengatakan, ini sesungguhnya aku memberikan balasan kepada mereka. Dengan sebab apa? Bima sabaru. Karena kesabaran mereka. Annahum humul faizun. Orang-orang yang sabar itu orang-orang yang menang. Dalam segala hal. Engkau lihat. Orang-orang yang sukses, dia sabar untuk meraih kesuksesan. Allah mengatakan balasan yang Allah berikan disebabkan kesabaran mereka. Kemudian di surat Al-Furqan ayat 75. Allah bercerita tentang penghuni surga lagi yang diberi tempat yang spesial. Jadi di surga itu ada ghurfah. Ghurfah itu rumah tingkat ya. Lebih kepada rumah yang tingkat. Dan penghuni surga melihat orang-orang yang di tingkat itu seperti mereka melihat bintang. Tingginya kalau sekarang di dunia orang berlomba-lomba untuk membangun gedung tertinggi 1000 meter, 1500 meter, 200, 2000 meter. Nanti di surga, kamar-kamarnya itu, kita melihat kamar-kamarnya seperti melihat bintang-bintang yang ada di langit. Subhanallah. Kok bisa mereka sampai ke sana? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, di Al-Furqan ayat 75.
Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Allahu Akbar. Jadi mereka dikasih martabat yang tinggi, tadi kedudukan yang tinggi yang Allah sediakan. Kemudian mereka mendapatkan ucapan salam, ucapan penghormatan. Mereka dapat itu karena apa? Karena kesabaran mereka. Ustaz, apa enggak karena yang lainnya? Allah sebutkan bima sabaru. Karena kesabaran mereka. Ini menunjukkan bahwa hidup kita semuanya perlu kesabaran. Apa ucapan salam yang didapat oleh mereka? Dan siapa yang mengucapkan salam kepada mereka? Allah sebutkan di surat Ar-Ra'd ayat 24 tentang para malaikat. Ketika orang-orang ini masuk ke surga disambut sama malaikat. Bagaimana salam para malaikat kepada manusia-manusia yang masuk surga ini? Nah, silakan dibaca. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Nah, jadi nggak diterjemahkan di ucapannya. Ucapan para malaikat itu salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan, kedamaian buat kalian karena kesabaran kalian. Jadi kalau di dunia kita ketemu orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketemu malaikat, salam mereka, salamun alaikum bima sabartum. Itu penghormatan yang diberikan kepada mereka. Kita yang hidup, ketika membaca hal ini, harapannya tahu dan sadar kalau masuk surga itu perlu kesabaran. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ajma'atil uqala min kulli millah anna an-na'ima la yudraku bin na'im wa man athara ar-rahata fatathu ar-rah. Telah bersepakat semua orang-orang yang berakal sehat, yang nggak gila, dari semua agama, dari semua sekte, dari semua ajaran, mereka bersepakat atas satu prinsip. Annan na'im la yudraku bin na'im. Bahwa kenikmatan itu tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Ingat, kenikmatan itu tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Barang siapa yang memilih hidup santai, maka dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya. Para pekerja yang santai ketika kerja, malas-malasan bekerja, lebih milih duduk-duduk, ngobrol, ini dan itu. Ketika waktu pembagian gaji, dia nggak dapat tuh gaji. Siapa yang dapat gaji? Yang sungguh-sungguh kerjanya. Maka untuk meraih surga perlu perjuangan. Perlu pengorbanan. Dan dalam setiap pengorbanan itu, perlu kesabaran. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, berbincang tentang sabar. Beliau mengatakan, ma'u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar. Muttafaq alaih. Tidaklah hamba dikasih karunia, dikasih rizki sama Allah, dikasih hadiah sama Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Nggak ada. Jadi nggak ada pemberian Allah yang lebih besar buat hamba, yang lebih agung, yang lebih luas daripada kesabaran. Kenapa? Karena semuanya perlu sabar. Dan masuk surga tadi, itu karena kesabaran. Hidup kita ini, dari awal kita kecil, sampai kita dewasa, sampai kita tua. Kalau nggak sabar, maka kita tidak akan dapat melanjutkan perjalanan hidup ini. Kenapa?
Karena Allah Jalla Jalaluh telah menjadikan hidup ini sebagai ujian. Jadi kita nih berada di ruang yang nama ruangan itu Darul Bala. Kita masuk ke satu ruangan namanya negeri cobaan. Dan kita tidak akan pernah keluar dari negeri cobaan ini. Yang ada pindah cobaan. Kalaupun kita pindah keluar kamar itu, cobaan kita akan berganti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, kami memberikan bala kepada kalian yang bentuk balanya itu keburukan atau kebaikan. Jadi kebaikan pun itu bala loh. Apa nggak tahu kita sama Korun dikasih bala, kekayaan, kesehatan, ilmu, jadi congkak, nggak sabar dia dengan bala tersebut sehingga tidak bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Jadi kita nggak akan pernah keluar dari bala. Yang keluar dari rumah sakit, yang sedang sakit dia mengatakan, anak sedang diuji Ustaz. Ketika engkau sembuh dan engkau keluar dari rumah sakit, engkau bisa beraktivitas, engkau nggak keluar dari negeri bala. Di luar pun engkau dikasih bala. Seorang yang di PHK, diberhentikan dari pekerjaannya, kemudian dia nggak punya pekerjaan. Lalu setelah itu dia diterima di satu perusahaan, Masya Allah, dengan gaji yang lebih besar dari yang pertama. Engkau pun tidak keluar dari bala. Allah sudah tetapkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kalian bakal dibalikan kepada aku. Jadi untuk masuk surga itu perlu disaring, jemaah. Perlu disaring. Dan penyaringan itu ketat. Ahibati fillah. Modal utama yang harus ada pada kita untuk menjalani kehidupan ini maka sabar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Kalau bicara sabar, kedudukan sabar dalam keimanan. Kita tahu bahwa iman ini ada 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi itu la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan dahan atau sesuatu yang mengganggu dari jalan. Sabar di mana? Ali mengatakan, sabar dalam keimanan itu seperti kepala dalam jasad. Jadi kemanapun tubuhmu perlu kepala. Kalau dipotong kepalanya udah selesai. Gimana engkau akan menjalani hidup? Karena hidup itu perlu kesabaran. Ahibati fillah. Dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita bicara, sabar itu dibagi 3 oleh para ulama. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar menghadapi musibah yang tidak kita sukai. Dalam beribadah kepada Allah. Contoh nih sholat yang 5 waktu. Di masjid apalagi. Berapa orang yang mampu melangkahkan kakinya ke masjid? Berapa orang yang ketika adzan dikumandangkan dia tinggalkan segala aktivitasnya, dia mulai berwudu, dia berangkat ke masjid. Kita dapat melihat pekerja keras ya, pekerja yang dikatakan mungkin teladan. Dia itu dari pagi keluar rumahnya, bekerja sampai sore, nggak pernah telat dia tuh. Tapi untuk sholat kadang-kala telat. Atau kadang-kala nggak sholat. Ini pekerja teladan yang katanya orang baik di kantor. Kasih hadiah. Sholat nggak mampu. Kenapa ya? Sholat yang hanya 5 menit kali 5. 25 menit. Atau paling banyak 10 menit kali 5. Kenapa dia nggak mampu melakukan hal itu? Sedangkan dia bekerja, meninggalkan rumahnya pagi jam 6 atau jam 7. Dia sudah meninggalkan rumahnya, dia berangkat ke tempat kerjanya, dia berangkat ke rumah sakit. Kalau dia kerja di rumah sakit, dia melayani pasien yang banyak, dia nggak capek. Dia sabar. Tapi ketika adzan dikumandangkan, dia malah istirahat.
Dia istirahat gitu. Gak sholat. Sebagian. Karena melaksanakan ibadah itu perlu kesabaran. Allah berfirman di surat Maryam ayat 65. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Barakallahu fikum. Kalimat wastabir diterjemahkan berteguh hati. Jadi ada sabar, ada istabar. Jadi istabar itu sabar yang lebih. Jadi kalimat sabar, ya Allah mengatakan fasbiru, ya bersabarlah kalian. Tapi dalam beribadah kepada Allah, Allah katakan fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Sembahlah engkau, beribadahlah kepada Allah dan bersabarlah, teguhkan hatimu dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, siapa yang bisa sholat malam? Nggak ada orang yang ngeliat. Ketika waktunya tidur nyenyak, lalu nih orang bangun, dia hamparkan sejadahnya, lalu dia katakan Allahu Akbar. Kalau nggak sabar dia habis sholat tidak melihat di bawah sejadahnya fulus. Enggak. Dia nggak dapat pujian dari orang, nggak ada yang lihat dia. Ini menunjukkan bahwa beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya perlu kesabaran. Nabi Yusuf alaihissalam diuji kesabarannya. Nabi Yusuf ini lengkap sudah ujiannya. Kalau bicara ujian dari sisi perintah Allah, larangan Allah, musibah, Allahu Akbar. Dia diuji dengan perempuan. Yang perempuan itu menginginkan diri. Perempuan itu wanita cantik. Bukan wanita pelacur. Dia bangsawan. Dan yang mau itu perempuan ini. Kalau nggak sabar, selesai. Orang ketika dikasih amanah, suruh pegang duit nih. Kenapa kalau kita ngelihat penjara suka miskin penuh dengan orang-orang pinter. Sebagian menteri ada di sana. Sebagian gubernur ada di sana. Sebagian bupati ada di sana. Sebagian anggota DPR, DPRD ada di sana. Kok bisa ya? Gak sabar mereka. Ngelihat fulus itu gak sabar. Memegang amanah itu perlu perjuangan. Ahibati fillah. Kemudian sabar dalam menghadapi takdir Allah Azza wa Jalla. Khususnya takdir yang tidak kita sukai. Ingat musibah dan bala yang menimpa kita itu karena dosa-dosa kita. Ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Keburukan yang menimpamu dari diri sendiri. Jadi ada musibah yang menimpa kita karena dosa-dosa kita. Tapi ada musibah, ada bala yang menimpa kita untuk mengangkat derajat kita. Tetap butuh sabar gitu. Engkau mau jadi orang soleh, engkau perlu bersabar. Engkau menjadi orang baik, perlu bersabar. Mau jadi orang jahat, engkau perlu bersabar. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling besar balanya, cobaannya itu siapa? Para nabi.
Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang mendekati ke sana. Al-ulama, as-salihun. Yubtala rajulu bihasabi imani. Au dinihi. Orang itu diuji, dikasih bala sama Allah sesuai dengan kadar keimanan. Buat apa sebenarnya? Untuk menguji kesabaran dia dan mengangkat derajatnya. Kalau tadi yang karena dosa, orang-orang jahat nih kasih bala karena dosa. Tapi orang baik dikasih bala juga. Jangan engkau berpikir, ini yang perlu ada di benak kita. Karena sebagian kita, kalau jadi orang baik, dia itu kaget ketika diuji. Kok bisa ya? Anak kan orang soleh. Anak kan, Masya Allah, anak ini suka bangun masjid, Ustaz. Anak suka bantu orang lain. Anak, Ustaz, sholat malam, puasa Senin Kemis. Tapi kok dikasih bala kayak gini? Di sini dia nggak sadar. Dia pikir bala itu karena Allah nggak cinta sama dia. Di antara bala itu ada yang karena cinta, ada yang karena benci. Kalau bicara karena cinta untuk mengangkat derajatnya, dan kepada orang yang pelaku dosa pun ketika Allah kasih bala, Allah masih baik sama dia supaya dia sadar, supaya dosanya dihapuskan. Oleh karena itu yang paling besar balanya bukan anak sama antum. Siapa? Orang-orang soleh, para nabi itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal abda idza sabaqat lahu manzilatun lam yablugha bi'amalih. Apabila seorang hamba sudah Allah tetapkan bagi dia sebuah kedudukan yang tinggi di surga, yang ternyata amalan dia nggak cukup. Amalan dia itu nggak cukup untuk sampai ke martabat itu. Gimana? Ibtalahullah fi jasadihi أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزل الذي سبقت له من الله تعالى. Maka orang ini, orang baik nih, dia mau ada tempat yang Masya Allah di surga. Tapi ternyata amalannya nggak cukup. Maka Allah akan kasih bala. Orang soleh dikasih bala. Di mana balanya? Yang pertama, fi jasadihi, di tubuhnya. Sakit, cacat, entah apa aja. Au fi mali, atau baliknya di hartanya. Bangkrut, PHK, panennya nggak sukses. Dia punya hewan peliharaan, mati. Au fi waladi, atau di anak. Kenapa dikasih bala? Karena Allah ingin mengangkat dia. Cuma sabar. Kemudian Allah bikin orang ini bersabar gitu. Karena kuncinya masuk surga tadi harus sabar. Kemudian dia dibikin sabar sampai akhirnya bisa sampai ke derajat dia. Karena kesabaran. Ahibati fillah. Semua nabi itu bersabar. Engkau tinggal sebutkan nabi siapa. Nabi Adam, dia bersabar. Dia mengakui kesalahannya. Karena dia melanggar. Bagaimana Nabi Adam awalnya nggak sabar ya. Dengan godaan iblis. Akhirnya beliau makan dari buah terlarang tersebut. Kemudian dia bertobat. Bertobat, diterima tobatnya, tapi hukuman tetap dijalani. Diturunkan ke bumi, bersabar beliau. Bagaimana sabarnya Nabi Adam menghadapi Hawa. Bagaimana sabarnya Nabi Adam menghadapi putra-putranya. Semua tahu cerita Habil dan Qabil. Gimana nih? Bapak tahu anaknya membunuh anaknya yang satu. Perlu kesabaran. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana cerita Nabi Nuh. 950 tahun berdakwah. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Nggak ada yang beriman sama Nabi Nuh kecuali sedikit. 950 tahun yang beriman, dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan hanya 80 orang. Bayangin ya. 950 tahun. Kalau tiap tahun satu orang, beliau seharusnya dapat 950 orang. Tapi ternyata hanya dapat 8. Wa ma amana ma'ahu illa qalil.
Nabi Ibrahim alaihissalam, ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya yang jahat, pembuat berhala. Diajak kepada kebaikan, malah mengancam. Diusir Ibrahim alaihissalam. Dibakar dan bapaknya ikut membakar putra. Kemudian beliau pergi meninggalkan kampung halaman. Bertahun-tahun gak punya anak, diuji. Ini bala nih, nabi. Sebagian kita kalau udah baik, itu jadi sok baik. Ya Allah, aku ini udah 10 tahun gak punya anak. Aku sudah 10 tahun berdoa. Nabi Ibrahim puluhan tahun gak dikasih anak. Dikasih anak sama Allah akhirnya. Ismail gak boleh ngelihat anaknya. Disuruh taruh di Mekah sana. Ini sabar, kasih ujian. Anaknya mulai remaja disuruh sembelih anaknya. Allahu Akbar. Ini orang tua yang cinta sama anaknya, ujiannya harus nyembelih anaknya. Apa kata Ismail? Ketika ayahnya bercerita. Inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Wahai Ananda, aku bermimpi aku menyembelihmu. Gimana pendapat? Kata Ismail. Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahanda. Wahai ayahanda. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku orang-orang yang sabar. Mau disembelih nih Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail. Dia katakan gak apa-apa sudah. Pasrah. Perlu kesabaran masuk surga jemaah. Nabi siapa lagi? Kau sebutkan. Nabi Yakub. Bagaimana ceritanya dengan putra-putranya. Ceritanya sama Nabi Yusuf. Dipisahkan dari Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf yang menjual Yusuf ini bukan orang lain, bukan orang jahat, kakak-kakaknya sendiri. Nabi Yusuf di penjara, Nabi Yakub sampai buta. Subhanallah. Nabi Musa. Bagaimana beliau menghadapi Fir'aun. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Jadi kalau engkau mau bicara sabar, engkau lihat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Hidupnya dari awal sampai akhir itu bala. Ujian maksud bala ini sebenarnya. Bagaimana beliau ketika lahir bapaknya nggak ada. 4 tahun ibunya mati. Atau 6 tahun. 8 tahun dirawat sama kakeknya mati. Setelah itu bagaimana beliau diangkat jadi nabi. Beliau berjuang. Ini nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Sahabatnya sebagian dibunuh. Beliau diusir dari negeri. Ketika beliau sudah berada di Madinah. Bagaimana bicara ekonomi. Seringkali nggak ada makanan di rumah Nabi SAW. Cerita Aisyah radhiyallahu anha, marra hilalun, thumma hilalun, walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, datang rembulan selanjutnya, datang yang ketiga, rumahnya Nabi, kompornya nggak hidup. Di masa pandemi ini yang sulit secara ekonomi, kau lihat Nabi alaihi salatu wasallam. Sebelum itu di kota Mekah, pernah 3 tahun diboikot secara ekonomi. Nggak ada yang mau jual barang sama dia. Punya duit tapi nggak laku duit. Sehingga mereka makan. Di akhir hidupnya, beliau sholat sampai bengkak kaki. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ya Rasulullah, Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, Allah tuh udah ngampuni dosa-dosamu yang dulu dan yang akan datang. Kenapa engkau sampai seperti ini ibadahnya? Apa kata beliau? Afala akun abdan syakur. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Kalau bicara dunia, apa dunia yang dimiliki Nabi SAW? Hidupnya semua penuh dengan bala. Tapi beliau bersyukur kepada Allah. Karena ada nikmat yang jauh lebih besar dari semua bala itu sebenarnya. Itu nikmat iman. Yang kadang-kadang kita nggak mensyukuri. Ahibati fillah. Ada sebuah cerita tentang kesabaran ya.
Kalau itu kesabaran para nabi, ada orang-orang soleh juga. Diceritakan di Arab Saudi sana, ada seorang ayah. Dia bukan dari Riyadh, dari pinggiran kota Riyadh. Dia itu punya anak 11. Istrinya 2. Akhirnya dia berangkat ke Riyadh. Dia naik mobil sendiri. Keluarganya naik mobil sendiri, nyusul gitu. Karena ada undangan walimah di Riyadh. Jadi 11 orang sama istrinya yang 2 itu satu mobil. Atau mobil besar kayaknya. Jadi 13 orang satu mobil. Yang nyetir anaknya yang paling tua. Ada satu putrinya udah nikah. Lagi dalam kondisi hamil juga. Berangkat nih. Ketika mau masuk kota Riyadh, pas di salah satu belokan yang apa istilahnya blind spot ya, yang nggak kelihatan. Ya, blind spot ya. Dia belok itu ada truk besar. Mobil ini masuk. Mati. 13 orang. Mereka berangkat, rumahnya dikunci. Karena nggak ada orang di rumah. Mereka berangkat. Mati. Nggak ada yang hidup. Dia udah nyampe Riyadh. Si bapaknya. Datang orang takziah sama dia. Ngasih kabar gitu. Dia dalam kondisi berdiri. Langsung dia duduk. Dia mengatakan, Alhamdulillah. Allahumma ajurni fi musibati. Wa akhlif li khairat. Ya Allah, berikan pahala di musibahku ini. Dan berikan ganti yang lebih baik. Subhanallah jemaah. Bagaimana orang ini bisa bersabar. Dan dia bisa memuji Allah Azza wa Jalla. Dia pegang kepalanya. Ya. Kemudian dia ngomong sama sepupu dia yang di Riyadh. Dia ngomong, Ana minta maaf. Ana kayaknya gak kuat untuk mensolatin 13 orang itu. Gak kuat. Dan Ana kayaknya gak kuat ngelihat 13 kuburan yang semuanya keluarga Ana semua. Habis anaknya. Kata dia, tolong kalian sholatin ya. Aku mau pergi. Mau kemana kok, kata dia. Aku mau pergi. Aku mau ke Baitullah. Aku mau mengadu sama Allah. Dia tinggalkan keluarganya. Dia naik angkutan berangkat ke Mekah. Keluarganya semua yang ada dikuburkan. Karena dia nggak tahan gitu. Dia sabar gitu. Dia katakan, bukan aku nggak sabar. Aku nerima. Kata dia. Cuma aku takut nggak kuat gitu loh. Ngelihat 13 itu nggak kuat. Kata dia. Biar aku berangkat ke Baitullah. Berangkat dia ke rumah Allah. Sampai ke Mekah. Cerita Syekh ini. Orang ini langsung pegangan ya. Dengan kiswah Ka'bah itu. Mengatakan. Ya Rabbi. Ibtalaitani. Ya Allah, engkau berikan bala kepadaku. Karena engkau ingin mendengar apa yang aku ucapkan ya Allah. Lalu dia mengatakan. Alhamdulillah ala ma akhadta ya Allah. Walhamdulillah ala ma abqait. Ya Allah, segala puji buat engkau atas apa yang kau ambil ya Allah. Dan segala puji atas untukmu atas apa yang kau sisakan. Ya Allah, kuatkan hatiku, kata dia. Sebagaimana engkau kuatkan hatinya Yusuf alaihissalam. Sebagaimana engkau kuatkan hatinya Ayub alaihissalam. Ya Allah, lakal hamdu ala kulli hal. Segala puji bagi engkau dalam semua kondisi. Bayangin jemaah. Dia ke rumah Allah Azza wa Jalla. Di situ dia curahkan semuanya. Kalau dia nggak sabar, mungkin dia akan berada di rumah sakit jiwa. Karena dia tidak menerima takdir Allah. Akhirnya orang ini sebulan penuh di Mekah. Nggak pulang. Tiap hari dia sholat pokoknya di masjid. Setiap dia minum air zam-zam, dia mengucurkan air mata. Ingat sama salah satu putrinya yang hamil ya. Meninggal dengan hamil di perutnya. Allahu Akbar. Setelah sebulan, dia pulang. Tuh rumah dikunci dan tidak pernah ada yang masuk lagi. Dia masuk.
Dia buka itu rumah. Kemudian dia keluarkan baju-baju yang ada di sana. Dia keluarkan mainan anak-anak yang ada di sana. Dia sodakokan semuanya. Setahun kemudian dia menikah kembali. Ahibati fillah. Walanabluwannakum kata. Kami benar-benar akan menguji kalian. Kami benar-benar akan memberikan bala. Bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Bentuk balanya apa? Rasa takut. Rasa takut. Ketakutan dengan masa depan. Ketakutan dengan keluarga. Ketakutan dengan anak. Ketakutan dengan COVID-19. Ketakutan dengan urusan ekonomi. Dan ini yang menimpa kita sekarang. Rasa takut itu. Walju. Lapar. Setelah diuji keamanannya, diuji perutnya, ekonomi diuji, dan kekurangan harta. Ada orang yang nggak sampai kelaparan, tapi hartanya berkurang. Gara-gara PPKM, mungkin dia akan melihat bagaimana kondisi ekonomi dia. Sebagian mengatakan sekarang udah makan dalam, Ustaz. Sebagian mengatakan anak udah jual ini, jual itu, Ustaz. Udah, Ustaz. Nah, Allah udah janji akan berikan ujian itu. Kita seharusnya ketika tahu ujian itu datang, apa yang harus kita katakan? Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Wa sadaqallahu. Ini loh yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang dijanjikan. Kita udah tahu kekurangan buah-buahan, kekurangan orang-orang yang kita cintai. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang tatkala terkena musibah, apa yang dia katakan? Inna lillah. Kami itu milik Allah. Jangan bicara harta kami. Jangan bicara anak-anak yang meninggal, keluarga yang meninggal. Kita milik Allah. Kita nggak punya apa-apa. Kita pun dimiliki Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepadanya kami akan kembali. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau itu yang dilakukan hamba ketika dikasih bala, maka dia akan mendapatkan salawat dari Allah. Rahmat dan hidayah. Seperti kisah tadi yang ditinggal 13 orang. Allah berikan hidayah kepada dia. Ahibati fillah. Dalam bergaul dengan masyarakat, kita pun perlu bersabar. Kadangkala ujian kita itu bukan dari orang jauh. Dari keluarga kita sendiri. Dari orang-orang dekat kita. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Furqan ayat 20. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Nah. Ayat 19, ayat 20, tafadhal. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu maha melihat. Subhanallah. Terkadang kalau kita cerita para nabi, sebagian akan mengatakan, itu kan nabi. Kita kan manusia biasa. Allah sebutkan di ayat ini. Semua nabi yang diutus itu adalah manusia biasa. Mereka makan seperti kita makan. Mereka berjalan di pasar, mereka jualan, berdagang. Itu para nabi kayak gitu. Mereka manusia biasa. Bisa dicontoh. Mampu kita mencontohnya. Bahkan Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul SAW suri tauladan yang baik. Kita lihat bagaimana Nabi SAW ditinggal mati anak-anaknya. Ditinggal mati istrinya yang tercinta. Diusir dari kota Mekah. Berangkat ke Taif. Dilemparin batu sallallahu alaihi wasallam. Berdarah-darah beliau. Sampai kota Madinah. Anaknya meninggal satu persatu. Ummu Kalthum meninggal. Ruqayyah meninggal. Zainab meninggal. Pamannya meninggal.
Mereka manusia biasa yang memang kita disuruh mencontoh mereka. Dan sekali lagi ada satu hal yang perlu kita tahu. Mereka jauh lebih baik dari kita. Kalau orang baik itu nggak dikasih bala, maka mereka adalah orang-orang yang paling pantas tidak mendapatkan bala. Sebagian kita merasa nggak pantas dapat bala. Allah nggak pernah salah memberikan bala. Karena tujuan bala itu salah satunya mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Kemudian Allah katakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Dan kita jadikan sebagian orang itu ujian buat orang lain. Ana ujian buat antum, antum ujian buat ana. Ana ujian buat teman-teman yang ada di studio. Ana ujian buat murid-murid yang ana ajar. Murid-murid ana ujian buat ana. Ana ujian buat orang tua ana. Orang tua ana ujian buat ana. Ana ujian untuk istri ana, untuk tetangga ana. Mereka juga ujian buat ana. Ini semuanya ujian. Maka modal sabar harus ada. Allah katakan, atas birun, kalian mau sabar enggak? Dan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan balasan buat orang-orang yang sabar tanpa takaran. Nggak ada takaran. Kalau sholat ada takarannya, sedekah ada takaran, sabar nggak ada. Dan sabar itu cahaya buat kita di kuburan, cahaya buat kita di padang mahsyar. Tapi cahaya yang terang, wasabru diya. Kenapa cahaya yang terang? Ada panasnya. Karena kita merasakan kadangkala kulit kita mungkin mau mengelupas karena sabar kita menghadapi yang terjadi. Ingat, sabar ketika melaksanakan perintah Allah. Sabar ketika menjauhi larangan Allah. Dan sabar ketika terpaksa memang kena musibah. Kadang-kala orang terpaksa, enggak. Kita sabarnya karena milih bersabar. Ana bisa enggak bersabar. Tapi ana memang milih bersabar untuk mendapatkan balasan dari Allah. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khair. Jazakallah khairan katsir kepada Ustadzuna Dr. Syafiq. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuki sesi tanya jawab bersama Ustadz. Sebelum kami persilahkan bagi jamaah di berbagai tempat, dan dari Kalimantan, ada yang dari berbagai tempat, Masya Allah ini. Kita bacakan dulu satu pertanyaan di kolom chat dari Bapak Taufik Hidayat di Bapelkes Semarang. Beliau menanyakan, ketika menghadapi teman-teman Ustadz yang mengalami kesedihan dan kebingungan karena telah lelah memberikan perawatan di rumah sakit, selain penghiburan dengan mendengarkan mereka, apalagi yang bisa kita berikan? Jadi kemungkinan ini para petugas medis yang menghadapi pasien sangat banyak ketika pandemi akhir-akhir ini, Ustaz. Mungkin Ustaz bisa memberikan nasihat. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Petugasnya perlu bersabar. Dokternya perlu bersabar. Yang sakit perlu bersabar. Yang sakit itu sebagian udah bosen sama ranjang. Dia udah capek. Dan mungkin ranjang tempat dia sakit, yang udah bertahun-tahun dia di atasnya, juga ranjang itu udah capek sama dia. Tapi harus bersabar. Bagaimana cara menghibur? Yang pertama kita hibur diri kita. Untuk para medis. Ketika engkau bekerja, niatkan lillahi ta'ala. Engkau sebenarnya akan dapat gaji. Lillahi ta'ala atau tidak lillahi ta'ala bekerja, engkau dapat duit. Terus kenapa kita tidak lillahi ta'ala? Duit tetap dapat, pahala dapat. Jadilah orang yang terbaik, yang paling dicintain Allah Azza wa Jalla, yang paling bermanfaat buat orang lain. Mungkin pertanyaan ini tadi dalam rangka memberikan manfaat yang maksimal kepada orang-orang yang sabar. Bagaimana cara menghibur mereka? Yang pertama, ingatkan mereka dengan hakikat kehidupan dunia ini. Supaya tahu dunia itu kayak gini. Dunia itu kayak gini. Kemudian ketika di rumah sakit, dia dihibur dengan adanya kawan-kawan yang sakit seperti ini. Ada banyak. Bahkan dapat dihibur dengan cerita ada yang lebih parah dari dia. Ana masih ingat ketika Ana membesuk, Ana punya bibi di Surabaya. Bagaimana dokter menghibur dia. Kata dokter, ibu ini sekian nih anunya.
Dia kena kanker waktu. Nilai kankernya seperti ini. Bu, alhamdulillah ibu. Nih dokter yang baik, ibu alhamdulillah. Tuh ada pasien yang parah. Jadi ibu alhamdulillah. Jadi ini yang menyebabkan orang itu menggabungkan antara sabar dan syukur. Karena sejatinya nikmat Allah lebih banyak. Ini mungkin yang dapat dilakukan oleh seorang petugas medis. Menghibur dia dengan bercerita tentang orang-orang yang lebih parah. Kalau orang ini parah, mamanya penyakitnya, dia kena kanker ini itu. Ada orang yang buta dari lahir nggak bisa ngelihat. Ada orang yang gila yang nggak bisa mikir. Maka masih banyak nikmat Allah. Kemudian ceritakan kepada mereka cerita para nabi. Lalu cerita tentang dunia yang akan berakhir dan akan ada satu tempat di surga. Yang kata Nabi SAW, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah. Orang yang hidupnya penuh dengan kenikmatan. Pada hari kiamat, tatkala melihat Allah membagikan pahala buat ahlul bala. Buat orang yang hidupnya penuh dengan kesusahan. Dia kepingin kulit mereka digunting-gunting sama gunting. Karena melihat pahala yang Allah berikan kepada mereka. Jadi katakan, ibu atau bapak sedang berada di jembatan. Bentar lagi nyampe. Jangan berhenti. Jangan mundur. Tapi jalan terus. Walaupun lambat. Agar kita bisa sampai ke surga Allah. Sambil didoakan. Kasih zikir, wirid. Ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakallah khairan. Saya persilahkan kepada Ibu Yulia Najeges. Ya. Silahkan perkenalkan diri singkat saja. Pertanyaannya, silakan Ibu Yulia yang sudah raise hand. Ya, silakan Ibu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya beberapa kali melihat video Ustadz tentang sabar. Kata Ustadz, kalau sabar itu adalah benturan pertama. Jadi bukan karena terbiasa, akhirnya baru sabar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya kita bisa melatih dan membiasakan diri ketika ada benturan itu yang kita lakukan adalah bersabar, bukan menunggu waktu atau karena terbiasa dengan hal tersebut. Mungkin itu aja Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah jamaah, Masya Allah, pertanyaan ini menarik sekali. Iya. Karena bedanya orang yang beriman, orang yang berakal, dengan orang yang imannya kurang. Di hari pertama terkena musibah, dia seperti orang awam di hari ke-7 terkena musibah. Kebanyakan orang 3 hari sepekan itu udah mulai biasa. Awalnya mungkin ada perasaan marah, ada suudzon sama Allah, ada ini macam-macam. Tapi hari ke-7 ketika dia dihibur ini itu macam-macam baru dia sadar. Karena udah terbiasa sebenarnya. Padahal sabar yang akan mendapatkan pahala yang maksimal. Yang katanya pahala tanpa hisab itu. Innamas sabru inda sodmatil ula. Ketika benturan pertama itu. Dia langsung mengatakan innalillah. Allahumma lakal hamdu. Allahumma ajurni fi musibati. Ucapan-ucapan yang berisi ridho dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara nangis, gak ada masalah menangis. Itu hal yang wajar. Bagaimana kita sampai kepada hal ini, maka iman kita yang perlu diperbaiki. Bagaimana kita beriman bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan Allah itu maha pengasih dan penyayang. Bagaimana kita punya keimanan bahwa Allah itu lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita, daripada anak-anak kita, daripada seluruh dokter yang ada di muka bumi. Allah itu lebih sayang sama kita daripada semuanya. Ketika keimanan kita dengan asma'ullah al-husna, dengan sifat-sifat Allah yang mulia, itu kuat, ditambah lagi bagaimana sikap kita memandang kehidupan dunia ini. Kita memandangnya remeh, kehidupan ini bentar lagi ditinggalin semuanya. Sehingga tatkala terkena musibah, kita udah siap sebenarnya. Kita udah siap. Ini mungkin yang perlu dibiasakan, itu keimanan yang kita latih. Bukan kita minta musibah, enggak. Tapi kita beriman dengan keimanan yang jujur. Ketika datang musibah, kita katakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan berdoa meminta kepada Allah. Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran dan matikan kami dalam kondisi Islam. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallah khairan, Ustaz Syafiq. Berikutnya kami persilahkan Dr. Fatnan Setio, spesialis penyakit dalam, dokter di Rumah Sakit Jiwa Surabaya Magelang. Silakan dokter. Ya, silakan Dr. Fatnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, penasaran Ustaz. Sebelumnya jazakumullah pada panitia dari Rumah Sakit Jiwa Magelang, luar biasa. Bisa berinteraksi dengan Ustadz. Dulu waktu pernah ngisi di Muardi dulu saya ikut Ustadz. Saat itu masih jadi residen. Masya Allah dok. Yang ingin saya tanyakan begini Ustadz. Terkadang sebagai seorang dokter itu menghadapi dilema. Kita mendapatkan usulan pengobatan dari keluarga, itu kan. Tetapi obat itu tidak masuk dalam kesepakatan para ahli, gitu kan. Sementara dari pihak keluarga memiliki hak untuk mendapatkan terapi itu. Sementara sudah dalam fase kalau dimasukkan obat itu akan memperburuk keadaan. Terkadang kami hanya menyaksikan kondisi pasien semakin memburuk gitu Ustaz. Jadi apakah di situ letak kesabaran seorang dokter itu menjelaskan kemudian tetap dimasukkan? Apakah nanti akan ada pertanggungjawaban? Karena sebagaimana kita tahu ada yang namanya dokter penanggung jawab pasien itu. Terkadang itu masih kepikiran sampai berhari-hari Ustaz untuk bisa hilang, karena walaupun pasien banyak tetapi terkadang pasien-pasien yang khusus itu masih terus membekas Ustaz. Mungkin ada tips yang bisa Ustaz bagikan pada kami. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya. Iya, dokter bicara Rumah Sakit Mawardi ya. Sejak pandemi kita nggak bisa kemana-mana, tapi alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali walaupun via Zoom ini. Ya tadi Anda sampaikan dokter pun perlu bersabar menghadapi pasien. Macam-macam pasien. Ada lagi pasien yang nyalahkan dokter. Dokter tuh yang salah. Kalau enggak ini sebenarnya nggak mati orang ini, nggak tambah parah nih. Maka di sini bagaimana dokter dapat menguatkan keimanan mereka. Kalau bicara memberikan penjelasan tentang obat tadi, mungkin dokter bisa lewat jalan lain. Menjelaskan kepada mereka bahwa yang menurunkan penyakit ini Allah. Ma anzalallahu dan illa anzalallahu syifa. Sampaikan kepada mereka. Jadi bukan bicara tentang obatnya yang tidak direkomendasikan, ini itu macam-macam. Kita mulai bagaimana menyentuh hati mereka. Agar mereka itu tidak bergantung pada obat ini. Karena yang berbahaya tatkala kita menjadikan ini obat, kayaknya ini obatnya nih. Kalau ini kasih ini sembuh tuh orang tuh. Bisa sembuh, bisa tidak. Maka bagaimana kita menyentuh hati keluarga itu bahwa yang menyembuhkan tuh Allah. Nggak ada masalah. Engkau mau pakai ini nggak ada masalah. Tapi jangan pernah bergantung kepada obat ini. Jangan pernah bergantung kepada dokter. Sehingga dengan cara seperti itu kita memperbaiki tauhid keluarga. Setelah itu sampaikan kepada mereka pengalaman dokter. Yang wa ma 'alaika illal bayan. Tugas dokter itu hanya menyampaikan. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bagaimana mengobati hatinya orang-orang kafir. Didakwahi, disampaikan ayat-ayat Allah. Ada yang menolak dengan gak bagus. Ada yang melempari dengan batu. Beliau tuh ingin menyelamatkan mereka dari api neraka. Kalau dokter tadi ingin menyelamatkan pasien ini dari kematian. Sedangkan Rasul SAW ingin menyelamatkan mereka dari api neraka. Dan itu pun ditolak, disakiti sama mereka. Memang jadi beban sama Nabi SAW. Sampai Allah menghibur Nabi. Dengan mengatakan. Wa ma 'alaika illal balagh. Sallallahu alaihi wasallam. Kewajibanmu hanya menyampaikan. Engkau gak akan bisa membuat semuanya masuk Islam. Gak bisa gitu. Nabi merasa bertanggung jawab. Maka apa yang dilakukan Nabi SAW? Ketika beliau pulang dari Taif dalam kondisi berdarah-darah kakinya. Dilemparin oleh penduduk Taif. Dan penduduk Mekah yang mengusir Nabi SAW.
Datang malaikat Jibril dengan malaikat penjaga gunung. Menawarkan, in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau engkau mau, aku akan timpakan 2 gunung kepada mereka. Baik kepada penduduk Mekah atau penduduk Taif. Kata Nabi SAW, enggak. Aku berharap Allah keluarkan dari sulbi mereka generasi yang mentauhidkan Allah. Seperti itu. Jadi beban dokter jelas. Maka yang perlu dilakukan dokter hanya menjelaskan kemudian mendoakan. Karena terkadang ada perasaan, ini perasaan yang semoga kita bisa ngobatinnya. Kadangkala karena pasiennya nggak nurut, kita doa buruk. Nggak nurut, biarin, lihat ntar lagi kayak apa. Jangan sampai. Walaupun kita ada ketidaksamaan pendapat, tapi kita tetap berharap pasien itu sembuh. Dikasih obat itu ya bismillah. Kalau memang keluarga maksa, Anda cuma bisa mendoakan. Semoga sembuh. Dan sekali lagi ingatkan, jangan pernah bergantung kepada sebab. Sebab, tetap sebab yang menyembuhkan hanya Allah. Mungkin kita yang dapat jawaban seperti itu. Mungkin dok yang bisa kita berikan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Kita beralih Ustaz ke pertanyaan chat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz Syafiq Riza beserta keluarga dan kru diberi kesehatan selalu. Ustaz mau bertanya, bagaimana cara kita menahan amarah ketika diajak lawan bicara yang memancing kita marah atau debat? Dan seperti apa cara dan sikap kita yang benar ketika berada pada posisi tersebut? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Tadi Allah sebutkan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Di Al-Furqan ayat 20 ya. Dan kami jadikan sebagian kalian adalah fitnah untuk sebagian lainnya. Apakah engkau mau bersabar? Bagaimana cara kita menghadapi dia? Iya. Ingat dengan pahala kesabaran. Nabi kita alaihi salatu wassalam itu hampir 20 kali Allah katakan kepada beliau secara khusus, isbir, fasbir, wasbir. Sabarlah, sabarlah, sabar terus. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajaran jamila. Engkau bersabarlah menghadapi omongan-omongan mereka. Allahu Akbar. Omongan apa yang tidak disematkan kepada Nabi SAW. Hayyan wa mayitan. Nabi udah mati pun tetap orang masih ada yang mencaci Nabi SAW. Nabi dikatakan penyihir, dukun, pembohong, penyair, peramal, pendusta. Allah katakan isbir, sabar atas ucapan mereka. Wahjurhum hajar jam. Ini kadang-kadang kita nggak kuat menghadapi mereka. Ya udah tinggalkan mereka, tinggalkan majelis itu. Kalau ada di situ terus ya kita nggak akan selesai gitu loh. Maka salah satu tips menghadapi orang-orang yang mungkin tadi memancing emosi kita adalah meninggalkan mereka. Meninggalkan mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid an jahilin. Jadikan maaf itu sikap, sifat. Perintahkan kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jangan ditanggepin. Dia mau debat, afwan, minta maaf ya. Anak kayaknya ada kepentingan yang lainnya. Mohon maaf. Jadi kita, kalaupun kita nggak bisa pergi, kita diam aja. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Idza nataqa as-safihu fala tujibhu, fa khairun min ijabatihi as-sukutu. In kallamtahu farrajta anhu, wa in khallaitahu kamadan yamutu." Kalau ada orang bodoh yang berbicara, jangan dijawab. Ada komentar negatif, nggak bener, jangan dikomentari lagi. Oh, biarin. Dia tuh nunggu komentar lagi. Dia nunggu ada yang jawab komentar dia. Tapi kalau nggak ada yang jawab, selesai urusannya. Omongannya nggak enak, biarin. Jangan dijawab. Kenapa? Kalau engkau jawab, berarti engkau memberikan mimbar buat dia. Memberikan ruang buat dia. Jangan. Kalau dibiarin, kata Imam Syafi'i, dia akan mati penasaran. Dia lihat, kok nggak ada yang komentari ya, komentar anak. Biarin. Begitu pula kita berdialog sama orang nih. Jazakallah khair.
Dia ngomong macam jazakallah khair, barakallahu fikum. Iya, barakallahu fikum, jazakallah khair. Udah selesai. Barakallahu fikum. Masih ada waktu Ustaz ya? Siap, 9 menit lagi. Insyaallah. Anda bacakan 2 pertanyaan sekaligus Ustaz, ini dari Ummu Lasya dan Dr. Niken Palupi, spesialis saraf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya, apakah saya termasuk sabar atau tidak ketika rindu sampai menangis kepada suami yang sudah meninggal dunia? Kemudian pertanyaan dari Dr. Niken, apakah bala atau cobaan selain meningkatkan iman, apakah juga sebagai penghapus dosa atau menyegerakan hukuman supaya hamba itu bersih dari dosa? Mohon pencerahannya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah, Masya Allah nih. Kalau ada istri yang menangis mengingat suaminya, berarti suaminya baik. Tapi ada istri yang suaminya meninggal, dia alhamdulillah. Alhamdulillah, karena dia merasa capek ngurusin suaminya. Maka buat para suami, jadilah suami-suami yang kalau engkau meninggal dunia, istrimu merindukan. Terus gimana Ustaz? Kalau mengingat suami terus menangis, gak ada masalah. Kalau bicara kesedihan, ya mengingat sesuatu yang indah dengan suami. Tapi jangan sampai kemudian ada omongan-omongan yang tidak diridhoin Allah. Ada perasaan-perasaan yang gak boleh ada. Kadangkala setan datang memperbaharui kesedihan agar orang ini gak sabar. Dengan mengatakan, iya seharusnya waktu itu gak mati itu Bapak. Seharusnya Bapak itu, seharusnya nggak ada seharusnya. Andai kata Bapak waktu itu dibawa ke anu, itu nggak boleh ada. Jadi ketika sedih, ingat maka doakan. Tugas kita adalah mendoakan. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Lanjutkan kehidupan ini. Jadi mengingat yang mati itu kadangkala manfaatnya agar kita mendoakan dia. Agar kita menjalankan wasiat-wasiat dia. Agar kita, kalau seorang istri, bagaimana menjaga anak-anak dia. Yang ini merupakan pahala, aset buat yang sudah meninggal dunia. Jadi nggak ada masalah, asalkan kita tidak mengucapkan ucapan yang tidak diridhoi Allah SWT. Adapun kalau bicara musibah datang itu, apakah dia itu meningkatkan keimanan, mengangkat derajat dan menghapuskan dosa? Iya, boleh jadi dua-duanya, boleh jadi satu dari keduanya. Kalau bicara dua-duanya, Nabi SAW pernah mengatakan, ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa kaffarallahu bihi sayyiatihi au hatta anhu sayyiat illa kaffarallahu bihi sayyiatihi au rafa'a darajati. Tidaklah seorang hamba yang terkena musibah, musibahnya itu duri atau yang lebih dari duri itu, melainkan itu akan menjadi penghapus dosanya atau pengangkat derajatnya. Dan terkadang dua hal ini tergabung di satu orang. Jadi orang ini punya dosa, kemudian Allah kasih bala, lalu dia bertobat. Dia menjadi lebih baik dan Allah mengangkat derajatnya. Kita lihat musibah yang menimpa Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu karena dosa. Kemudian diturunkan dari surga dan Allah mengangkat derajat Nabi Adam alaihissalam dengan taubat. Kita tahu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Dia meninggalkan kaumnya. Maka Allah hukum. Dihukum nih Nabi. Dikasih musibah. Di perutnya ikan. Lalu beliau berdoa mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dihapuskan dosanya Nabi. Yunus dikembalikan kepada kaumnya. Satu kampung itu. Jumlahnya 100.000 lebih orang itu. Waktu itu semuanya menerima dakwahnya Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana tuh? Awalnya dapat musibah, kemudian diangkat derajatnya. Jadi apabila orang ini orang yang jahat, kemudian dikasih musibah, boleh jadi musibah itu sebagai balasan atas dosa dia. Kalau nih orang nggak bersabar, ya udah jadi adab buat dia. Itu balasan buat dia. Tapi kalau orang ini bersabar, kemudian dia memperbaiki diri, maka dosanya dihapuskan, derajatnya diangkat. Tapi kalau orang-orang seperti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memang murni diangkat derajatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Diangkat derajatnya. Beliau itu ketika mau meninggal dunia, sahabat membesuknya. Mereka bingung, Nabi ini parah sekali sakit. Sampai kalau dipegang selimutnya itu, panasnya di atas selimutnya. Ya Rasulullah,
Innaka tu'akwa'kan syadidan. Ya Rasulullah, engkau sakitnya ini berat banget gitu loh. Kita kalau ngelihat orang soleh dikasih penyakit, kadang-kadang kita berpikir, apa orang ini punya dosa ya, ini itu macam-macam. Maka Nabi memberikan penjelasan, nah, inni u'akwa'kan rajulaini minkum. Sakitku ini sakitnya 2 orang dari kalian. Kata sahabat, apakah karena engkau akan dikasih double pahala? Iya, kata Nabi SAW. Dikasih bala tambahan, ditambah pahalanya. Kata Nabi SAW, idhamul jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala itu ikut besarnya bala gitu loh. Maka nggak sama kalau kita ngelihat orang yang sakit nih, penyakitnya beda-beda. Balanya beda-beda. Pahalanya pun beda-beda buat mereka. Sama-sama sabar, tapi yang tadi ditinggal mati 13 orang, ini ditinggal mati 1 orang. Sama-sama musibahnya. Bagaimana dia menyikapinya? Maka sesuai dengan besarnya bala, di situ ada besarnya pahala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Satu lagi untuk yang pertanyaan langsung, kami persilahkan Ibu Arbayu Santi Putri. Ya, untuk pertanyaan terakhir dari yang bertanya langsung. Silakan Ibu Arbayu Santi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan Ustadz, Ana izin bertanya, bagaimana ikhtiar kita bersabar terhadap pandemi seperti ini? Kadangkala qadarullah di pekerjaan pun kita jadi PPKM yang hampir kurang lebih 2 minggu dan membuat kita kadang mencoba bersabar untuk atas ujian ini, tapi kita juga butuh ikhtiar yang kayak yang seperti apa gitu Ustadz giatnya agar kita tetap istiqomah terhadap kesabaran kita ini Ustadz menghadapi masa pandemi yang cukup sulit ya Ustadz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustadz. Barakallahu fiik, Masya Allah jemaah. Ya, pandemi ini mungkin ada sebagian orang yang tidak terlalu merasa ya dampak dari pandemi. Tapi ada orang-orang yang benar-benar merasa Bang. Bagaimana kiat supaya kita bisa bersabar? Allah Azza wa Jalla berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Kita kadang-kala ketika PPKM memang nggak bisa berbuat apa-apa Ustaz. Nggak bisa berbuat apa-apa. Yang ada yang nerima. Ketika nggak mampu nerima, maka larikan ke sholat. Kita udah berusaha untuk sabar, larikan ke sholat. Nabi kita alaihi salatu wassalam, idza hazabahum amrun fazi'a ila sholat. Beliau kalau tertimpa masalah, maka beliau larikan ke sholat. Ini yang kadang-kala kita lupa. Larikan ke sholat. Kuat, gak mampu gimana. Sebagian orang menghabiskan waktunya itu untuk ngobrol yang kurang bermanfaat. Ini nih PKM nih bikin susah rakyat. Ini oke, banyak yang bisa dibicarakan. Tapi apa yang bisa engkau lakukan? Tutup tuh. Omongan-omongan itu, engkau ngomong sama Allah. Minta sama Allah. Bicara rizki, kita selalu berpikir rizki kita tuh di tempat anak kerja itu Ustaz. Sekarang tutup Ustaz. Anak dirumahkan. Oh, apakah engkau nggak tahu siapa yang memberi rizki kepada ikan-ikan di lautan? Siapa yang memberikan rizki kepada burung-burung di hutan? Siapa yang memberikan rizki kepadamu tatkala engkau di perut ibu dan engkau tidak bisa bekerja? Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Allah kasih rezeki. Loh iya Ustaz, tapi kan harus ada usaha. Nah, di antara usaha itu kita bagaimana beribadah. Kalau usaha dunianya udah mentok, terus gimana? Usaha akhirat yang kita pegang. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit tuh rezeki kalian. Dan apa yang dijanjikan kepada kalian? Di mana? Di langit, bukan di kantor kalian. Kantor tuh bisa tutup. Ini pelajaran buat kita semua. Berapa banyak pabrik yang tutup. Berapa banyak hotel yang tutup. Bukan di situ rezeki kita. Di mana? Di atas sana. Maka bagaimana tatkala kita merasa berat? Sholat. Masa sholat doa? Doa. Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang
tidak disangka-sangka. Kita nggak kebayang, ya Allah ternyata rezeki dari sana. Ana masih ingat ya, ketika awal pandemi, Ana benar-benar nggak punya uang. Sampai Ana utang sama istri. Istri punya uang, Ana pinjam. Udah, Ana ngomong ya bismillah. Kita minta sama Allah SWT. Subhanallah. Ana masih ingat ada keluarga yang kirim duit sama Ana. Jazahumullah khairan ya. Dia telepon, dia kayaknya Ustaz lagi susah. Dari mana dia? Siapa yang menggerakkan hati dia? Ini jarak Ana sama dia, Masya Allah. Mungkin 20.000 kilometer. Nggak tahu dia sama kondisinya. Tapi Allah tahu dengan kondisi kita. Bagaimana Allah gerakkan hati orang itu untuk peduli. Ini yang kadang kala kita lupa. Udahlah, kita nggak tahu dari mana rezeki kita. Wallahu a'lam, nggak tahu ana ya Allah. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selama ini kita selalu nyangka kayaknya dari fulan. Oh kayaknya fulan, kayaknya ini kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia serahkan sama Allah, Allah akan cukup. Langsung bisa jadi cepat, bisa jadi lambat, tapi yang jelas janji Allah tidak pernah lupa. Tinggal kita bersabar menunggu solusi tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila benar yang Anda sampaikan dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dari diri Anda pribadi, semoga Allah mengeluarkan kita dari bencana ini, dari petaka ini, dalam kondisi kita menjadi orang-orang yang bersih dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya, dan diangkat derajatnya oleh Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan kepada Ustazuna Dr. Syafiq Riza Basalamah, hafizahullah ta'ala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para jamaah sekalian, kami mohon maaf masih banyak yang raise hand, akan tetapi waktu yang membatasi kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Ustaz Syafiq berkenan kembali suatu saat nanti untuk kita selenggarakan lagi Ustaz nggih. Insyaallah. Barakallahu fiik. Dan ini ada salam buat Ustadz dan seluruh jamaah dari jamaah yang berada di negara Swedia, Masya Allah, jauh sekali. Masya Allah, barakallahu fikum. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap direksi Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Suroyo Magelang yang sudah memfasilitasi acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga para direksi sekalian dan segenap sivitas hospitalia RSD Magelang dan dimanapun para sejawat medis, perawat, dan kaum muslimin dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, moderator Husni Hadianto mengucapkan jazakumullah khair kepada tim Syafiq Riza Basalamah atas perkenannya pada acara malam hari ini. Pada para jamaah yang sudah mengirimkan atensi pertanyaan, kami ucapkan jazakumullah khairan dan alafu minkum. Tidak semua bisa kami bacakan, mudah-mudahan kita bisa bacakan di kesempatan yang lain. Demikian, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.